Kisah ini terjadi ketika aku masih kuliah di kota Malang dari tahun 2004 hingga 2009. Selama 5 tahun aku pindah tempat kos sampai 3 kali. Berbagai jenis tempat kos sudah pernah kutemui, dari tipe kumuh sampai tipe mewah. Saat pertama tiba, udara Malang masih sangat sejuk, pagi dan malam kerap berkabut. Namun lahan kosong perlahan tergusur mal dan perumahan, suasana makin gerah. Seperti kebanyakan mahasiswa dari keluarga sederhana, syarat pertamaku tempat kos terjangkau. Kedua, bersih dan rapi. Nyatanya, bersih dan rapi sering bukan prioritas, khususnya untuk cowok. Lalu kutambah satu syarat lagi, bebas hantu. Di Malang terlalu banyak kosan menyimpan kisah seram. Salah satu kisah bermula dari tetangga di samping kos pertamaku. Tahun 2004, pertama kali aku datang ke Malang. Karena belum paham jalan, aku diantar teman untuk menginap di kosnya, di Jalan Sigura-gura. Sebulan kemudian, ia ingin pindah. Kami mencari kos yang lebih dekat kampus. Setelah berputar-putar, kami menemukan kos di kawasan Cipanas, dekat makam pahlawan dan deretan Malmatos, juga dekat taman bermain yang baru selesai dibangun namun belum beroperasi. Di antara makam pahlawan dan taman yang masih kosong, sunyi terasa lain. Deretan cemara menambah kesunyian, menjadi mencekam. Biasanya aku berjalan kaki menyeberang ke kampus melewati nisan-nisan di sepanjang makam. Kontras dengan komedi putar warna-warni dan konter makanan yang masih kosong, keduanya sama-sama mencekam. Indekosku di lantai 2. Lantai pertama ditempati keluarga pemilik kos. Kakek, nenek, dan cucu perempuan berusia 5 tahun, seperti boneka, rambut bergelombang, baju berenda. Mereka memelihara anjing besar bernama Nero, selalu dirantai di balik pagar teralis. Aku kerap iba, ia jarang sekali dilepas. Tidak sering menggonggong, tetapi sekali bersuara gaduh. Kadang tanpa orang pun ia menggonggong, seperti hendak mengatakan sesuatu karena merasakan yang tak terlihat. Pertama kali menyusuri kawasan itu, aku menemukan rumah kosong besar berdinding tebal, 2 lantai, tak jelas pemiliknya. Tetangga memperkenalkan kami kepada seorang wanita parubaya. Rumahnya tak jauh, kecil dan kumuh, kontras dengan rumah yang dijaganya. Katanya dialah yang memegang kunci. "Ada apa?" tanyanya cepat. Rambut diikat ekor kuda, tubuh tinggi kurus, usia sekitar 30-an, baju terusan lusuh, warnanya pudar. "Kami mencari tempat kos," ujar temanku, Romi. Ia menuntun kami masuk. Gerak-geriknya berubah gelisah setelah tahu niat kami. "Silakan pilih kamar mana saja, masih kosong." Ia naik ke lantai 2. Saat hendak melepas sepatu, ia menahan. "Pakai saja sepatunya, Dek. Di dalam masih kotor." Perasaan tidak nyaman. Rumah kosong itu berantakan, dapur menyatu dengan ruang tamu, perabot lengkap tapi tak terawat. Cat tembok mengelupas, kusam, seperti tak dihuni bertahun-tahun. Mataku menangkap sesuatu yang tak biasa. Darah berdegup. Jejak merah di pot kosong berisi tanah kering, berceceran ke dinding, memanjang ke lantai atas, lalu tercecer di ubin. Tak ada sisa tanaman di pot itu. Apakah itu jejak darah? Ku coba menenangkan diri. Barangkali pewarna cat atau kecap, tapi warna merah tua itu persis. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Kalaupun darah, mestinya sudah dibersihkan. Benar kan? Di loteng ada 6 kamar saling berhadapan, lorong panjang, balkon di ujung. Aku tinggalkan Romi dan ibu itu sebentar untuk melihat keadaan. Lantai 2 mirip asrama militer. Langit-langit tinggi, tembok tebal, tanpa jendela.
Sunyi, cukup ideal untuk belajar, menulis novel, menggambar komik. Sayang temaram membuat tak nyaman. Hanya ada sebuah lampu pijar kuning besar. Malam. Pilihan terakhir setelah seharian mencari. Jika harga cocok, aku siap menginap di sana. Aku hampir memutuskan. Enak juga ada balkonnya, gumamku sambil melangkah keluar. Seperti berada di istana tua. Andaikan bukan karena ranjang berkarat, lemari kaca dan kasur yang ditaruh sembarangan. Hei, kau nggak ngerasa perempuan itu aneh? Mirip orang sinting. Hus, tegurku. Wanita itu sudah keluar, sepertinya takut berlama-lama di sini. Sudah tanya harga sewanya? Katanya mau tanya pemilik rumah. Romi menghela napas, letih. Ibu itu hanya pembantu. Kalau aku sih tak masalah dapat kamar dekat balkon ini. Sunyi, ujarku. Romi mendadak menegang. Ia menunjuk keluar. Aku memicing. Gelap. Pohon tinggi di luar balkon itu Kamboja. Pohon Kamboja. Siapa yang sengaja menanam Kamboja di pekarangan rumah? Itu kuburan, Suf, sembur Romi. Aku tergelak sekaligus merinding. Rumah ini dekat kuburan. Pantas satu-satunya yang masih kosong, padahal besar dan bagus kalau dirawat. Sekejap harapanku runtuh. Yah, terus gimana? Kita cari kos lain. Saat hendak pergi, wanita tadi memanggil dari ujung jalan. Nafasnya cemas. Rumah itu berhantu. Kalau masih berminat, ini nomor pemiliknya, sedang di luar kota. Ia menyerahkan secarik kertas. Kami mengangguk. Apa yang terjadi di sana? Jawabnya menggantung. Aku menyesal sudah bertanya. Cerita itu menghantuiku lama. Penghuni sebelumnya pindah karena sering dihantui. Hantu wanita mondar-mandir di tangga dan balkon. Kalau rajin beribadah tak akan diganggu, Bu, kata Romi. Apanya? Dia berdiri di depan orang yang sholat. Dadaku kian berdebar. Kurungkan niat bertanya tentang jejak merah. Kami menuju wartel terdekat, 2 bilik dalam sebuah rumah. Nih, kau saja yang telepon, kata Romi. Ku telepon nomor di kertas. Seorang perempuan muda mengangkat. Suara serak baru bangun. Halo? Saya mau kos di rumah Anda. Hah? Rumah yang mana? Di Jalan Cipanas. Salah sambung. Saya nggak tahu. Aku melongo. Romi mengangkat bahu. Nomornya tak jelas. Sudahlah, kita cari kos lain. Kami akhirnya dapat indeks kos tepat di samping rumah kosong itu. Ramai, menyatu dengan keluarga pemilik kos. Namun tiap lewat depan rumah kosong untuk beli makan, terdengar suara-suara orang mengobrol dari dalam rumah, lalu senyap. Kamarku di lantai 2. Saat kami datang, sebagian kamar masih kosong. Pintu tak dikunci, jadi kami sempat melihat-lihat. Kamar sebelah jendelanya menghadap taman bermain dekat Taman Makam Pahlawan. Sering kupakai salat dan mengaji diam-diam. Biasanya aku mulai mengaji selepas maghrib sampai isya. Jauh dari keluarga, aku berusaha meneguhkan iman.
Kamar di loteng selalu sunyi, jauh dari langkah orang lewat gang. Lampu kamar kosong sengaja kumatikan agar tak ketahuan dari luar. Cahaya mal dan taman bermain jadi penerang samar, ruangan remang. Saat mengaji tercium aroma kemenyan. Kugagahi diri untuk terus membaca. Tak lama, sudut mataku menangkap bayangan hitam, lebih gelap, berdiri di pojok kamar. Bulu kuduk meremang, air mata menggenang, tulisan ayat-ayat suci mengabur. Bayangan itu bergeming, lalu bergerak-gerak di tempat. Cerita hantu di rumah kosong terlintas. Wanita yang berdiri di depan orang sholat. Aku buru-buru keluar dari kamar kosong, kembali ke kamarku. Tak sanggup meneruskan mengaji. Kamarku terang, tetapi tak membuat aman. Jendela kecil menghadap rumah kosong. Tak ada gorden. Bagaimana kalau yang dari rumah itu ikut ke sini? Jendela tua berkarat tak bisa menutup rapat. Angin membawa suara-suara dari atap rumah kosong. Perempuan mengobrol. Baru ku tahu, di atas rumah itu ada tempat menjemur pakaian. Setiap kulongok keluar, tempat jemur itu terlihat jelas. Malam itu aku sendirian di lantai 2. Romi pulang kampung. Kamar samping kosong. Ada suara seperti sesuatu digores di tembok. Tidurku gelisah, merasa diawasi dari jendela yang setengah terbuka. Subuh aku bangun berwudu. Ku coba tak melihat ke jendela. Gagal. Begitu ku buka pintu, pandanganku tepat ke sana. Langit mulai terang. Di atas tempat jemur yang biasanya sepi, berdiri seorang gadis belasan tahun. Rumah itu sudah dibersihkan dan dihuni, pikirku. Tapi gadis itu aneh, seperti melakukan ritual. Ia bersujud beberapa kali, lalu mengangkat tangan. Ku dekati jendela. Ia menyadari, menatapku dari tepi atap. Aku mundur hendak bersembunyi. Terlambat. Ia melompat. Terdengar tawa, dentum pendek, jerit singkat. Saat kulihat lagi, tak ada siapa-siapa di atap. Kuputuskan lewat samping rumah kosong. Tak ada di teras, tak ada di dalam. Persis pertama kali kulihat, hanya lebih tak terawat. Rumah itu kosong. Lalu, siapa yang kulihat di atas? 3 tahun aku indekos di samping rumah berhantu itu, karena belum dapat tempat lain. Kadang terdengar orang bertengkar atau menjerit dari dalam, sekejap kemudian sunyi. Tetangga enggan bicara. Misteri tetap misteri. Kata temanku, pemilik rumah berhantu itu sebenarnya wanita yang memegang kunci. Entah mengapa ia berbohong. Akhirnya kami pindah ke indekos lain. Namun indekos baruku di Jalan Raya Candi menyimpan rahasia gelap yang berbeda.